Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Rabu 15 Februari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Polres Pandeglang periksa 7 orang saksi atas meninggalnya ES yang ditemukan tewas di Stadion Badak Pandeglang. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajak, Bapenda Kota Tangerang menggelar Pekan Panutan Pajak. DPR RI apresiasi Polda Banten dalam pengungkapan kasus pembunuhan Elsa di Kabupaten Pandeglang. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Polres Pandeglang melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi atas meninggalnya ES yang ditemukan tewas di Stadion Badak Pandeglang pada tanggal 8 Februari 2023 yang lalu. Pihak kepolisian membuka seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin memberikan informasi untuk mempercepat proses penyidikan peristiwa pembunuhan tersebut. Berikut laporan Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Polres Pandeglang lakukan pemeriksaan terhadap 7 saksi atas meninggalnya ES 22 tahun yang ditemukan tewas di pinggir jalan di Stadion Badak Pandeglang, tepatnya di Kelurahan Saruni, Kecamatan Manjasari, Kabupaten Pandeglang pada 8 Februari 2023 yang lalu. 7 saksi yang dilakukan pemeriksaan terbagi menjadi 2 kelompok, mulai dari saksi yang terjadi saat terjadi pembunuhan, kemudian saksi sebelum terjadinya pembunuhan keji tersebut. Saat ini, ketujuh saksi tersebut yang kami periksa mulai dari saksi sebelum terjadinya peristiwa tersebut, kemudian setelah terjadinya ataupun sesaat saat terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, jelas Kanit 1 Satreskrim Polres Pandeglang Ibda Alip Komaludin. Dari keterangan saksi sesaat sebelum kejadian bahwa ada keterangan dari saksi yang menceritakan aktivitas pelaku sebelum melakukan aksinya tersebut, lanjut Ibda Alip Komaludin. Dan saat ini pihak Polres Pandeglang telah melakukan proses penyidikan dan terus masih berlanjut. Kemudian bagi masyarakat yang memiliki keterangan yang dapat mempercepat penyelidikan kasus ini, pihak Polres Pandeglang membuka seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan informasi. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pelaporan dan membayar pajak, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Tangerang menggelar program Pekan Panutan Pajak. Diharapkan kepada masyarakat selaku wajib pajak dapat memanfaatkan program ini untuk melunasi kewajibannya. Pekan Panutan Pajak tersebut menjadi agenda rutin tahunan menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kota Tangerang. Berikut laporan Jose Marwoto dari Radio Heartline Tangerang. Dari Tangerang dilaporkan, dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaporkan dan membayarkan pajak kepada negara, pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda menggelar Pekan Panutan Pajak. Launching program ini digelar di halaman gedung pusat pemerintahan Kota Tangerang sejak kemarin. Pekan Panutan Pajak 2023 dijadwalkan digelar mulai tanggal 13 sampai 15 Februari di Gedung Pemerintahan Pusat Kota Tangerang dan tanggal 13 sampai 17 Februari di seluruh kantor kecamatan yang tersebar di Kota Tangerang. Kepala Bapenda Kota Tangerang Kiki Wibawa menjelaskan, Pekan Panutan Pajak menjadi agenda rutin tahunan menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kota Tangerang. Targetnya adalah untuk meraih capaian pajak bumi dan bangunan atau PBB di awal tahun. Menurutnya, Pekan Panutan Pajak ini digelar agar masyarakat selaku wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya dapat memanfaatkan program ini. Terlebih para aparatur sipil negara atau ASN yang sejatinya menjadi pelopor dan panutan masyarakat dalam hal membayar pajak. Kota Tangerang memiliki capaian target sebesar 550 miliar rupiah pada pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, serta 715 miliar rupiah pada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan potensi pendapatan asli daerah di angka 1,2 triliun rupiah. Saya Jose Marwoto dari Heartline Radio untuk Berita Banten.
Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, anggota Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi kepada Polda Banten yang berhasil mengungkap pembunuhan Elsa di Kabupaten Pandeglang dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Dia juga meminta polisi tidak terlalu buru-buru dalam menentukan pasal yang akan digunakan untuk menjerat pelaku. Berikut laporan Risma dari Radio Akarsari Pandeglang. Anggota Komisi 3 DPR RI Dr. Haji Habibur Rahman memberikan apresiasi kepada kepolisian, khususnya Polda Banten karena telah berhasil menangkap pembunuh Elsa di Pandeglang. Dengan waktu yang sangat singkat, kurang dari 1x24 jam, pembunuh Elsa bisa ditangkap. Lebih lanjut, kata Habibur Rahman terkait pasal yang akan digunakan, pihaknya juga mengingatkan agar penyidik Polda Banten tak terburu-buru hanya menggunakan pasal 338 soal pembunuhan dalam sengaja, tetapi harus diteliti benar apakah bisa dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan yang direncanakan. Menurut Habibur Rahman, agak aneh pelaku dan korban bisa tidak sengaja bertemu di tempat yang sangat sepi pada saat malam hari. Sangat mungkin pelaku sudah merencanakan dan mengajak korban bertemu di tempat yang sepi agar tidak ada saksi. Dan Habibur Rahman meminta penyidik memaksimalkan waktu penyelidikan agar dicari yang paling benar yang mana, sehingga penegakan hukum bisa ditegakkan. Demikian, Risma Radio Akarsari melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.